Saya sih maunya nggak lolos Liga Pro, tapi udah langsung Liga Pro. Selama di rumah, berasa karantina. Berasa karantina, tapi ya lebih enak sih karena kumpul bareng keluarga, sama orang tua, sama kakak, sama ponakan, sama suami juga. Jadi selama di rumah enjoy. Aktivitas yang dilakukan di rumah kebanyakan sih olahraganya lewat masak, nyuci piring, nyuci baju. Soalnya basicnya nggak terlalu suka olahraga berat, jadi aktivitas di rumah banyaknya masak buat orang rumah, buat suami, buat mama, buat diri sendiri, bikin cemilan. Ya pokoknya aktivitas yang sehat. Mendingan kamu datang ke rumah, nanti kita makan bareng, ngopi bareng, baru cerita tentang terbentuknya Futsalita. Karena kalau diceritain panjang banget. Tapi nanti saya bakalan atur waktu buat sama anak-anak Futsalita yang di Bandung, karena mungkin yang di Bandung belum tahu terbentuknya Futsalita itu kayak gimana. Nanti bakal saya ceritain. Kalau di sini yang pasti saya kasih tahu, Futsalita terbentuk di bulan November 2019, tapi baru jalan efektifnya di 2020 Januari kemarin gitu. Perjuangannya berdarah-darah, tapi saya belum mati. Perjuangannya luar biasa karena saya biasa nanganin tim, tapi kalau tim futsal yang benar-benar serius, ikutin turnamen, ikutin kompetisi, terus staff manajemennya tertata, itu baru terjun sekarang lah. Kalau dulu di 2008 saya sempat megang futsal tim organisasi, tim kampus, nggak sedetail sekarang. Jadi kalau bicara perjuangan, ini benar-benar bukan materi aja, tapi hati dan pikiran. Terus saya juga harus pinter, dalam arti harus banyak cari tahu tentang futsal, bukan hanya kiper, ala, anchor, atau kompetisi atau turnamen. Bener-bener banyak harus mendalami tentang futsal lagi. Jadi minta doanya biar lebih hatam lagi sama futsal, supaya futsal kita bisa makin maju. Kalau membangun chemistry rasanya akan sulit untuk saat ini karena terbelah dua kota. Tapi kemarin saya udah share pemain Medan datang ke Bandung. Saya rasa yang 5 orang pemain Medan yang datang ke Bandung tuh udah bisa ngikutin teman-temannya yang di Bandung, sehingga terbentuk sendiri sih chemistry-nya kalau secara personal pemain ya. Tapi kalau untuk dua tim digabungkan, yang Medan sama yang Bandung, itu masih kayaknya berat, tapi suatu saat itu memang harus dibentuk sih chemistry-nya. Jadi untuk saat ini masih proses karena Futsalita baru. Mudah-mudahan nanti next time dengan sendirinya si chemistry itu terbentuk dengan baik. Saya sih maunya nggak lolos Liga Pro, tapi udah langsung Liga Pro. Amin ya kan. Tapi kalau misalkan ditanya langkah apa, kalau rombak pemain pastilah disesuaikan sama karakter yang diinginkan pelatih, itu so pasti. Karena saya kan nggak ngerti futsal banget, yang tahu kan pelatih, staff, pemain juga. Jadi nanti kalau misalkan lolos Liga Pro, langkah yang pertama sih saya pengennya benar-benar manajemennya terstruktur. Baru kalau misalkan pemain dan lain-lain itu disesuaikan dengan kebutuhan tim. Jadi kalau perombakan itu disesuaikan dengan kebutuhan tim. Kalau misalkan memang butuh dirombak ya dirombak, tapi kalau misalkan pemain kita bagus, ngapain dirombak? Paling ditambahin sama beberapa pemain-pemain Liga Pro untuk mendampingi tim yang udah terbentuk gitu. Tapi itu cita-cita ya, mudah-mudahan jadi kenyataan. Konsumsi setelah kita melakukan latihan. Baiklah, saya seorang CEO, tapi ditanyain makanan. Udah kayak ahli gizi ya kan. Kalau dari Bu Caca, yang Bu Caca tahu, yang pasti kalau udah bisa latihan jangan langsung makan. Baiknya sih minum jus, 1 jam setelah latihan tuh minum jus dulu, baru isi perut. Tapi yang pasti kalau kita seorang atlet jangan banyak makan yang aneh-aneh deh. Terus
Minum juga jangan aneh-aneh, lebih baik minum air putih. Dah, itu aja. Biar sehat dan bagus buat kondisi tubuh. Karena Bu Caca bukan ahli gizi, jadi jawabannya cuma kayak gitu doang ya, nggak apa-apa ya. Kalau manajemen secara struktur untuk atlet yang indisipliner, kita bilang lah indisipliner itu kita ada aturannya. Tapi kalau secara Bu Caca pribadi, kalau ada pemain yang bad attitude, kalau Bu Caca sih, kalau dia di futsalita, Bu Caca pasti langsung coret, nggak akan pakai pemain itu. Kenapa? Karena attitude itu adalah fundamental, itu landasan pertama buat seorang atlet. Seorang atlet membentuk dirinya, apakah dia mau di jalan yang benar atau tidak di jalan yang benar. Karena kalau misalkan attitude-nya jelek, berarti itu tidak di jalan yang benar. Tapi kalau misalkan attitude-nya baik, dia di jalan yang benar, pasti nanti rezekinya juga benar, terus futsalnya juga benar, kedepannya semuanya benar. Jadi kalau buat Bu Caca pribadi, attitude itu penting. Dan buat kalian anak-anak Bu Caca, kalau percuma lah kalau kalian hebat main futsal, bagus main futsal, pinter main futsal, tapi kalau kalian nggak punya attitude adalah landasan utama seorang atlet. Attitude juga harus dibarengin dengan ibadah supaya semuanya seimbang. Kalau untuk di Bandung, BFL itu so pasti kita lagi nunggu jadwal juga, semoga keluar jadi kita tahu persiapan dan bergerak untuk BFL. Tapi kalau untuk yang di Medan, saya rasa kompetisi terdekat di Sumatera Utara adalah Linus. Nah, saya sih ada rencana pengen ikut Linus, tapi itu bagi sponsor ya. Kalau sponsornya banyak, kenapa kita nggak ikut Linus di Sumut? Tapi kalau misalkan sponsor yang nggak ada, ya kalian harus banyak-banyak berdoa anak-anak supaya sponsor masuk, lalu kita ikut Linus. Itu sih kalau program yang terdekat setelah wabah ini yang ada di pikiran Bu Caca. Sejak 2008, di 2008 itu saya membangun futsal dengan tim organisasi dan tim fakultas kampus. Tapi futsal zaman dulu sama zaman sekarang udah beda ya. Pagi itu dulu 2008, waktu zaman kuliah, sekarang udah 2020. Yang membedakan apa? Kalau sekarang tuh bener-bener futsal tuh yang dipikirin bukan pemainnya aja dan bukan turnamennya aja. Banyak yang harus dipikirin untuk memajukan tim futsal. Jadi butuh hati, pikiran, butuh bertanya, butuh orang banyak yang cinta futsal, yang tahu futsal untuk kasih referensi biar terbuka untuk futsal. Dan satu hal lagi, kalau zaman dulu saya kuliah, main futsal itu cari duit. Kalau sekarang futsal mengeluarkan duit, itu yang membedakan sih. Tapi kalau buat saya itu nggak masalah, karena saya udah mulai menyukai futsal, udah mulai jatuh hati ke futsal, udah mulai cinta sama futsal. Jadi mudah-mudahan kedepannya semuanya lancar. Maunya sekarang mau futsal ke Liga Pro, tapi itu nggak mungkin. Semua butuh proses. Maunya sih sekarang. Cuman ya kita lihatlah, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, mudah-mudahan negeri ini cepat kembali pulih. Makanya kalian ikutin instruksi pemerintah untuk stay at home, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar, cuci tangan yang bersih. Tuh kan jadi praktek lagi deh, tapi nggak apa-apa, karena kalau kita ngikutin instruksi pemerintah, otomatis semua harapan-harapan pemerintah itu akan berjalan dengan baik. Kalau udah berjalan dengan baik, pasti semuanya pelan-pelan jadi pulih. Dan kalau udah pulih kan kita bisa latihan lagi, ya kan? Baik yang di Medan, yang di Bandung, kita bisa jalanin program latihan lagi. Jadi kapan program latihan berjalan, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir. Untuk bergabung, kalian boleh follow Futsal Hita FC Bandung dan Futsal Hita FC. Nanti kalian boleh DM ke adminnya, nanti adminnya kasih kontak gimana caranya bergabung di tim Futsal Hita FC Bandung dan tim Futsal Hita FC Medan. So simple, nggak ribet kan? Kalian tinggal DM aja, follow dulu DM, baru nanti tanya kontaknya.
selanjutnya, yang pertama kan tujuan kita di Bandung nih BFL kan. Kalau itu udah berjalan dengan baik, tadinya sih rencananya, bukan rencana sih, sudah terprogram dan seharusnya sudah dilaksanakan, cuma karena wabah virus jadi ke cancel. Selanjutnya tuh kita ada akademi futsal kita, itu untuk adik-adik kalian nanti yang usianya di bawah kalian. Nah, itu planning yang akan berjalan, bukan cuma planning tapi itu akan tetap berjalan. Ada akademi, dan kalau untuk tim yang ada di BFL ini, saya berharap mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa Liga Pro ya. Mudah-mudahan kalau dikasih rezeki atau dikasih jalan sama yang di atas, kita udah bisa jadi tim Liga Pro. Itu sih pasti harapan kalian juga dan harapan Bu Caca sama staf manajemen dan pelatih. Tujuannya itu aja dulu sih. Kalau yang lebih-lebihnya itu nanti aja. Alasan kita berjuang bareng, kebetulan suami saya orang media olahraga, dan saya juga suka olahraga dari kecil, salah satunya sepak bola, dan futsal juga kan bagian dari sepak bola. Jadi kita berdua untungnya sih sama-sama suka di bidang ini. Ya mudah-mudahan perjuangan kita di futsal kita ini diberi kelancaran, bukan hanya di Bandung Futsal League, bukan hanya di Liga Nusantara atau turnamen dan kompetisi yang kecil-kecil, tapi bisa meluas, dan mudah-mudahan bisa kedepannya tim ini bisa solid, bisa sampai ke Liga Pro gitu. Jadi tapi tanpa bantuan Bu Caca juga, tanpa bantuan Pak Abdi, tanpa bantuan Bu Eva atau staf manajemen dan pelatih, dan tanpa bantuan pemain-pemain semua, tim ini nggak akan terbentuk. Jadi ini harus kerjasama bareng-bareng kita semua. Itu jawabannya. Juga buat semua yang kasih pertanyaan, buat Bu Caca, mudah-mudahan jawaban pertanyaannya menjawab rasa penasaran kalian dan bermanfaat. Semoga Futsalita berjaya selalu dan sukses selalu. Futsalita rap-rap ribak sude.